Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kali ini kami akan menjelaskan mengenai UPRAP mata kuliah Teknologi One yang kedua. Dengan anggota Saya sendiri Muhammad Rifki Fadila, saya bagian konfigurasi C1 dan C2. Saya Sebastian Bagus, bagian saya mengonfig C3 dan P3. Saya Zeki Noval Putranto, saya tugas untuk melakukan konfigurasi pada PE1 dan PE2. Saya Sunan Syamwati, saya mengonfig bagian site UI dan verifikasi. saya Alia Salika, saya mengkonfigurasi bagian site IPB dan juga verifikasi. Selanjutnya, di sini kita akan mengakses slide kita pada router C1. Kita akan menemukan informasi mengenai identitas dasar router di dalam jaringan SPF ini dengan menggunakan slash instance detail enter. Ini menunjukkan bahwa router C1 menggunakan identitas ID 10.10.12.1 dalam jaringan SPF. Router ini murni hanya menjalankan SPF tanpa membagikan untuk keluar atau redistribute nol. Ketika lalu lintas routernya sudah dipantau menggunakan penyaringan jalan Austin pin dan juga setiap out. Lalu untuk validasi network atau segmen IP, ketika slash routing SDF network print. Ini menunjukkan daftar segmen jaringan yang didaftarkan ke dalam SDF pada router C1. Terdapat 4 blok IP yang diiklankan, dimulai dari IP 10.10.12.1 hingga 10.112.12 dan keempat ini lainnya backbone.
Lalu untuk memastikan apakah router kita sudah berhasil berkenalan dan saling bertukar informasi routing dengan router yang lainnya, kita ketik slash selecting slash Nah, produk C1 telah berhasil membangun hubungan keanggotaan yang sempurna dengan 3 router lainnya. Poin paling penting yang harus diperhatikan adalah status state pada ketiga hubungan tersebut. Semuanya bernilai full dan menandakan bahwa pertukaran informasi kabel router telah selesai beroperasi secara normal tanpa ada kendala apapun. Lalu untuk melihat kondisi interface spesifik yang menjalankan SPF, kita ketikkan slash Nah, kita bisa melihat status operasional dari setiap interface yang menjalankan SPF pada router tersebut. Seluruh interface fisik status dinamis dengan tipe jaringan broadcast dan masing-masing memiliki nilai kelas 10. Sekian dari saya, akan lebih oleh rekan saya. Baik, saya akan melakukan pengecekan konfigurasi IP address dari router yang digunakan dalam implementasi jaringan MPLS kelompok kami. Ujian ini bertujuan untuk memastikan seluruh interface telah terkonfigurasi dengan benar sesuai topologi yang telah dirancang. Selanjutnya, pada tahap pertama, saya akan melakukan pengecekan pada router C1 menggunakan perintah IP slash IP address print. Nah, dari hasil ditampilkan terlihat bahwa pada router C1, pada Ether 1, Ether 2, Ether 3, serta alamat loopback memiliki alamat IP yang sesuai dengan topologi jaringannya. Selanjutnya dari router C1, kita lakukan pengujian konektivitas ke router C2 menggunakan perintah ping 10.100.12.6. Baik, dari hasil tersebut dapat dipastikan bahwa koneksi antara router C1 dan C2 telah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita juga ping router C1 ke router C3 menggunakan perintah ping 10.100.12. 253 tadi ke ini ya kan bola. Terus PHR titik 6. Baik, dari hasil ping ini juga berhasil, jadi menunjukkan bahwa router C1 telah dapat berkomunikasi dengan router C3. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan pengecekan pada router C2 menggunakan perintah ID slash IP address print. Nah, dari hasil yang ditampilkan juga telah terlihat bahwa seluruh alamat IP pada router C2 telah terpasang pada interface yang sesuai. Berikutnya, kita lakukan pengujian pada router C2, yaitu dari router C2 kita lakukan ping ke router C1 dengan perintah ping 10.100.12.1. Kita coba ping. Nah, sudah berhasil, jadi dapat dipastikan bahwa konektivitas antara router C2 dan router C1 telah berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita ping juga dari router C2 ke router C3. Nah, ping dari router C2 dan router C3 telah berhasil juga, jadi menunjukkan bahwa komunikasi antara router C2 dan C3 telah terhubung dengan baik. Selanjutnya, saya akan melakukan pengecekan pada router C3 dengan perintah yang sama, yaitu slice IP address print. Nah, dari hasil yang tampilkan terlihat bahwa seluruh konfigurasi alamat IP dari router C3 telah berhasil diterapkan sesuai dengan topologi yang telah kita rancang. Selanjutnya, kita juga akan menguji pada router C3 dengan melakukan ping ke router C1 dan C2. Yang pertama, kita lakukan
ping ke router C1 dulu, yaitu ping 10.12.1. Hasil ping telah berhasil sehingga konektivitas antar router C2 dan router C1 dapat dipastikan berjalan dengan baik. Selanjutnya kita ping juga dari router C3 ke router C2, yaitu kita ping 10.100.12.9. Kita coba ping, berhasil, jadi router C3 telah dapat berkomunikasi dengan router C2. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada router C1 menggunakan perintah yang sama seperti mengecek C1, C2, dan C3 tadi, yaitu first IP address print. Oh, itunya. Nah, hal ini terlihat bahwa seluruh alamat IP pada router PS1 telah muncul dengan baik dan sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, koneksi antar router PS1 telah berhasil dikonfigurasi. Selanjutnya, kita lakukan pengujian pada router PS1 dengan melakukan ping router PS1 dengan router C1, yaitu dengan perintah ping. Ini akan ya, Nah, hasil ping telah berhasil sehingga dapat dipastikan bahwa koneksi antar P1 dan router C1 telah berjalan dengan baik. Kemudian saya akan lanjut untuk melakukan pengecekan pada router P2 menggunakan perintah slash IP address print. Baik, dari data yang terlihat bahwa konfigurasi alamat IP pada router P2 telah berjalan dengan baik dan seluruh interface-nya telah sesuai dengan topologi jaringan. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan atau pengujian pada router PE2 dengan melakukan ping ke router C2 dengan perintah kita ping ke router C2. Hasil ping telah berhasil, jadi menunjukkan bahwa router P3 telah terhubung dengan baik ke router C2. Setelah melakukan pengecekan pada router P1 dan P2, kita melakukan pengecekan pada router P3. Kita menggunakan perintah yang sama, address print. Baik, dari hasil yang telah ditampilkan ini terlihat bahwa konfigurasi IP pada router P3 telah sesuai dengan alamat yang berada di topologi. Jadi kita lakukan pengujian pada router P3 dengan ping router C3, kita ping router C3 10. Hasil ping juga telah berhasil. Jadi dipastikan bahwa koneksi antara router P3, PE3, dan router C3 telah berjalan dengan baik. Baik, berdasarkan hasil pengecekan yang telah kita lakukan pada router C1, C2, dan C3, serta P1, P2, dan P3, terbukti bahwa seluruh alamat IP telah berhasil terkonfigurasi dan menunjukkan bahwa jaringan telah siap untuk melanjutkan proses verifikasi berikutnya, yaitu pengujian OSPF dan MPLS. Baik, cukup sekian demonstrasi pengecekan konfigurasi IP address yang dapat saya sampaikan. Jadi sekarang kita akan masuk ke uji tahap uji verifikasi yang dimana untuk router P1, P2, dan P3. Jadi di bagian ini merupakan poin-poin penting dalam arsitektur jaringan kita, karena di ketiga router inilah inti dari konfigurasi MPLS yang diimplementasikan. Nah, pertama kita cek di router PS1 di routing OSPF nya, kita instance spring. Nah, perintah ini digunakan ini buat ngecek instance OSPF nya, dimana hasilnya kita tampilkan ini bernama default sini namanya, terus sini statusnya aktif ya, bentuk bintang itu aktif namanya, dan kita menggunakan router ID di 10.10.12.4. Nah, itu nunjukin kalau identitas di PS1 di jaringan OSPF ini udah terbentuk. Kemudian kita cek
di router Wi-Fi neighbor. Kita print di sini. Nah, ini tuh buat ngecek hubungan antara router tetangga. Kita bisa lihat di sini P1 itu berhasil terhubung dengan neighbor IP-nya di 10.10.12.1 menuju Ether 1. Yang poin pentingnya itu ada di statusnya di situ full, dan agensinya udah stabil selama 7 jam 48 menit tuh. Ini menandakan kalau routing dasar IGP itu udah sinkron. Selanjutnya kita cek di MPLS LDP neighbornya. Kita print di sini. Nah, perintah ini digunakan tuh buat verifikasi distribusi label MPLS. Kita bisa lihat di PS1 itu memiliki LDP peer ke IP 10.10.12.1 dengan flag itu DO itu dynamic operational. Itu jadi bukti kalau pertukaran label MPLS antar router itu udah aktif gitu. Kemudian kita cek routing BGP nya. BGP instance kita print. Nah, di sini itu buat ngecek kontrol plane BGP yang hasilnya sini nunjukin kalau BGP instance itu dengan nama default itu udah aktif menggunakan AS number 77.13.3 dengan router ID yang sama di 10.10.12.4, dan fitur client to client reflection itu yes, itu tuh aktif untuk mendistribusikan rute VPN. Kemudian kita cek di VPLS nya, kita cek di interface VPLS print. Di sini hasilnya nunjukin dua tombol VPLS dinamis, yaitu VPLS 1 yang mengarah ke remote pair 2 di IP 10.10.12.5 dan VPLS 2 yang mengarah ke remote pair P3 di IP 10.10.12.6. Di sini keduanya berstatus RDB, yang dimana RDB itu running dynamic BGP signal dengan NTU-nya 1500, yang artinya jalur layer 2 itu udah up. Kemudian di komen selanjutnya itu ada interface VPLS BGP VPLS Pro. Kita di sini tuh gunanya buat nampilin interface VPLS. Di sini interface VPLS-nya bernama VPLS IPB dengan root distinguisher-nya di 10.10.12.4 dengan site ID-nya 1, identifier 200 ya, terikat pada bridge IPB dan nggak ada flag I atau inaktif, yang artinya fungsi auto discovery BGP ini bekerja dengan normal. Nah, kita coba cek di router yang lainnya buat VPLS di P2. Nah, di P2 kita coba cek interface VPLS ya. Nah, di sini tuh semua VPLS-nya sukses juga aja. Di sini berstatus RDB. Buat VPLS 1 itu buat layanan VPLS UI mengarah ke remote peer 3 10.10.12.6. Kemudian VPLS 2 itu buat layanan VPLS IPB mengarah ke remote peer P3 di 10.10.12.6 juga, dan juga VPLS 3 buat layanan VPLS yang mengarah balik ke router peer PE1 di 10.10.12.4. Nah, habis itu kita cek juga di sini di interface VPLS BGP. Nah, di sini juga menampilkan dua instance BGP VPLS yang aktif di P2, yaitu ada VPLS UI dan dengan root distinguisher di 10.10.12.5 dengan identifier 100 yang di bridge ke bridge UI, dan VPLS IPB dengan root distinguisher di 10.10.12.5 dengan identifier di 200 yang di bridge ke bridge IPB. Nah, keduanya itu menggunakan site ID 2, dan juga di sini nggak ada flag I ya, inaktif, yang membuktikan kalau sistem otomatis BGP pada P2 itu juga sukses mendeteksi jaringan luar. Yang terakhir kita cek di router P3.
Nah, dari third party kita sama ngecek VPLS -nya. Refresh VPLS print. Sama juga dengan P2 dan P3. Di sini juga terbentuk 3 VPLS. Dinamis berstatus RDB juga ya. Di sini udah aktif. Di sini VPLS 1 untuk layanan VPLS UI ke remote peer PE2 10 10 12 5. Kemudian di VPLS 2 untuk layanan VPLS IPB ke remote peer PE2 10 10 12 5, dan juga di VPLS 3 untuk layanan VPLS IPB juga, tapi ke remote peer PE1 10 10 12 4. Nah, di yang terakhir kita cek VPLS interface VPLS dengan BGP VPLS kita print. Di sini juga menampilkan dua instance BGP VPLS yang aktif di P3. Ada layanan VPLS UI dengan route distinguisher-nya di 10 10 12 6 dengan identifier 100 di set ID 3 di bridge ke bridge UI. Kemudian layanan VPLS IPB dengan route distinguisher-nya 10 10 12 6 dengan identifier 200 set di ID 3 juga, dan di bridge ke bridge IPB. Nah, kedua instansinya juga memiliki nggak memiliki ada flagnya I atau inaktif, yang berarti protokol di protokol MP BGP pada P3 ini juga sukses buat mengenali seluruh site interkoneksi. Nah, berdasarkan dari semua yang udah kita cek dari OSPF yang berstatus full, kemudian ada LDP yang operasional, BGP yang aktif, dan seluruh interface VPLS di P1, P2, dan P3 itu menunjukkan status running RDB yang tadi tanpa ada error ataupun status inaktif. Maka kita bisa simpulkan bahwa seluruh konfigurasi inti jaringan MPLS di backbone dan layanan L2VPN VPLS pada project ini dinyatakan berhasil. Oke, baik. Di situ saya akan menjelaskan terkait konfigurasi konfigurasi ya, lebih tepatnya verifikasi di hasil konfigurasi yang sudah kami demokan tadi, di mana di sini kita di sini tuh dapat dua site, site UI sama site PB. Nah, untuk interkoneksinya antar site itu dia pakai point to point, yang di tengah-tengahnya itu pakai TPLS, sehingga seakan-akan itu set-set yang seperti ini terhubung ke site switch gitu, macam seperti itu. Nah, untuk melihat apakah konfigurasi ini sudah benar atau belum, itu kita bisa melakukan cek pada bagian IP address pada VPN. Buat VPN, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat baik ADN aktif dynamic web, yang artinya network yang sudah di tes itu sudah terbaca oleh masing-masing router gitu. Dan artinya juga masing-masing router itu udah bisa saling komunikasi lah, misalnya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa router itu bisa berkomunikasi, kita bisa melakukannya testing. Yang perlu kita lihat itu adalah IP address dari router tetangganya dulu. Itu kan kalau misalkan ada situ bisa atau itu kan harus cek di dua telepon. Ini karena ke satu Depok ini bisa anda kita cek kemana ada dari PS IP address range. Di sini tertera bahwa IP poin-poinnya adalah 12.2 dan IP LAN-nya UI Salemba itu adalah 12.1.9. Langsung pilih aja. Oke, bisa pin. Setelah saya ada 9, oke, bisa pin juga. Ini tandanya sudah berhasil. Nah, kita juga harus cek juga di sisi UI Salembanya apakah konfigurasi RIP yang diterapkan sudah benar. Kemudian sudah terdapat flag ADF, maka konfigurasi RIP atau konfigurasi routing dynamic RIP itu di UI Salemba juga sudah berhasil dan sudah
berhasil melakukan advertise networknya sendiri dan juga reachable, bisa reach juga ke network tetangganya atau ke tetangganya seperti itu. Tidak perlu dilakukan ping lagi karena tadi dari OI Depok itu sudah bisa melakukan Salemba, artinya harusnya dari Salemba juga sudah bisa melakukan ping ke Depok agar tidak lalu memperpanjang waktu video. Oke, selanjutnya kita ke site IPB. Di sini ada 3 site, ada IPB Diploma, IPB Dramaga, dan IPB Bahasa. Oke, kita bisa mulai dari IPB Dramaga terlebih dahulu. Kita bisa di UI Salemba dan UI Depok juga kita cek IP root-nya untuk mengetahui apakah kedua router yang ada di IPB Siang dan IPB Diploma itu dicabel oleh IPB Dramaga. Kita bisa melihat ada dua, nah, ini kan dia sudah dicabel kedua set tersebut dan tandanya dua set tersebut sudah bisa dikomunikasi. Kalau misalkan seperti itu kita coba pin ke dua set itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di IPB Dramaga ini itu satu sama 6. Berarti IP point to point atau ya IP point to point di IPB Siang dan IPB Diploma itu harusnya adalah langsung aja melakukan testing ke 16 ke 12 ke 2 ini hasil 12 ke 3 hasil. Nah, di sini menandakan bahwa masing-masing site itu sudah bisa melakukan advertise networknya masing-masing juga dan juga sudah bisa melakukan ping, yang artinya site IPB juga sudah berhasil berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya mungkin kita tidak akan karena networknya cukup banyak. Kalau misalkan dihitung itu bisa berarti ada 6 menit yang harus kita coba ping. Nah, karena di sisi IPB Dramaga itu sudah berhasil melakukan ping dengan baik, maka kita tinggal melakukan di case routingnya saja. Cek routing di Diploma sudah teradvertise. Oke. Seperti yang kita bisa lihat sudah teradvertise dengan baik, lalu juga kita cek di bagian IPB Bahkan Siang juga sudah teradvertise dengan baik, yang artinya konfigurasi dari konfigurasi MPLS dari kelompok kami berhasil dengan baik dan juga masing-masing saya sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Sekian untuk percobaan site dan juga melihat konfigurasi di masing-masing site. Lebihnya mohon maaf. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang MPLS pada router C1, C2, dan C3. Di mana ketiga router ini berada pada jaringan backbone Telkomnet dengan ISP 7.1.3.3. Kemudian router C1, C2, dan C3 ini berfungsi sebagai sebagai provider, di mana ini meneruskan pakai menggunakan label internet sehingga proses forwarding lebih cepat. Ini kita akan lanjut ke pengujian awal. Di sini kita akan melakukan pengujian MPLS network di bagian first. Baik, terus ini untuk satunya sudah di bagian ekornya sudah terdapat labelnya. Kemudian untuk interface juga sudah. Kemudian kita lanjut ke C2.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Baik, untuk C2 ini sudah ada juga untuk label di bagian networknya, kemudian untuk interface juga. Dan kita lanjut ke ketiga. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Baik, di sini untuk D3 juga sudah ada. Sudah terdaftar semua di kemudian ekor, ada, kemudian tersedia juga. Mungkin sebelumnya untuk bagian biasa. Baik, sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.